Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqdan Nurmaulidia Hanum dengan NIM A11 2023 15394. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan eh, tugas saya, proyek saya untuk menunjang nilai ulangan tengah semester pada mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya membuat project, saya membuat mesin AI yang berjudul AI Perpustakaan. Jadi untuk mencari buku atau referensi-referensi apa isi buku apa yang ada di dalam isi buku yang akan kita cari. Nah, saya izin untuk share screen. Oke, di sini saya ada eh, file, yaitu ada file aplikasi, data, notebooks, report, SRC, dan juga yang terakhir ada recruitment TXT. Nah, untuk yang pertama saya mau membahas yang ada di soal dulu. Di sini, nah, soal yang nomor 2 ini tentang data dan preprocessing ya. Nah, bagian ini membahas langkah krusial dalam mempersiapkan data untuk sistem temu balik. Di sini ada koleksi data. Proyek ini menggunakan 7 dokumen sebagai korpus uji yang bersumber dari buku-buku kunci di bidang AI, machine learning, dan struktur data. Nah, untuk pipeline yang ketat, kami mengimplementasikan pipeline preprocessing yang terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama ada tokenisasi, lalu ada stored removal, dan yang ketiga ada steaming. Contoh dan buktinya itu ada di sini, terlihat dari output before atau after. Terlihat seperti proses ini efektif menghilangkan atau mendata tanda baca eh, sehingga menyisakan token inti. Lalu untuk analisis varian, grafik distribusi panjang dokumen menunjukkan adanya variasi dari dokumen terpendek, yaitu kurang dari 180 token, hingga terpanjang sekitar kurang lebih 340 token. Varian panjang ini memvalidasi kebutuhan untuk model ranking yang mempertimbangkan normalisasi panjang seperti BM25. Next, yang kedua, ya seperti ini. Ada soal nomor 3 yang berisi mengenai eh, proses retrieval ya. Saya mengimplementasikan 2 model IR yang saling melengkapi untuk memahami trade-off antara posisi dan kelengkapan. Nah, yang pertama ini ada model Boolean. Mekanismenya menggunakan struktur invert index untuk menyimpan daftar dokumen yang mengandung setiap term. Nah, retrieval ini bersifat biner, cocok, jadi dia cocok atau tidak, dan eksklusif, di mana query harus dievaluasi dan juga dievaluasi berdasarkan logika himpunan. Nah, untuk kinerja model ini memiliki recall rata-rata 1,0. Nah, untuk rata-ratanya memiliki rata-rata 1,0, tetapi precision rata-rata hanya 0,56. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun model menemukan semua dokumen yang relevan, ia cenderung mengembalikan terlalu banyak dokumen non-relevan atau positif untuk beberapa query. Lalu ada Vector Space Model, VSM. Mekanismenya ini dokumen diubah menjadi vektor menggunakan pembobotan TF-IDF. Nah, untuk relevansi diukur secara kontinu atau bukan biner ya, melalui quotient similarity yang mengukur kedekatan sudut antar vektor query dan dokumen. Ini. Lalu yang ketiga atau soal nomor 4 itu adalah arsitektur search engine ya dan RAG. Arsitektur ini menunjukkan 2 jalur untuk
Hasil retrieval. Yang pertama ada search engine klasik itu sini ada fungsi modulnya berfungsi sebagai antarmuka utama IR yang memungkinkan pengguna itu dapat memanggil salah satu model Boolean atau VSM dan melihat hasilnya. Nah, untuk output sederhana dapat menyajikan daftar top dokumen yang diurutkan lengkap dengan skor-skor rankingnya. Lalu ada arsitektur RAG-nya. Query VSM digunakan untuk mendapatkan top 3 dokumen yang paling relevan. Itu untuk alurnya ya. Kemudian, modul generator berbasis template, kemudian mengambil kalimat yang paling banyak mengandung query term dari dokumen-dokumen tersebut. Dan yang terakhir, kalimat tersebut kemudian diolah menjadi snippet yang berfungsi sebagai jawaban bersumber. Namun keterbatasan dari ini adalah pendekatan ini simulasi RAG yang efisien karena tidak menggunakan LLM eksternal. Namun kualitas ringkasan sangat tergantung pada pemilihan kalimat-kalimat template base. Yang terakhir atau soal nomor 5 itu ada eksperimen dan evaluasi. Evaluasi ini membuktikan efektivitas model VSM pada korpus ini. Kami menggunakan Precision K, Recall, MAP, dan NDCG untuk mengukur akurasi dan kualitas ranking di top 5. Hasil kunci VSM-nya seperti ini. Lalu, kinerjanya sempurna, baik skema VSM normal maupun sublinear menunjukkan hasil yang identik dan juga ideal. Analisisnya untuk hasil sempurna ini eh, hasilnya sempurna. Ini menunjukkan bahwa Scopus kecil ini term dalam gold set query memiliki pembobotan TF-IDF yang sangat unik dan kuat. Perbedaan antara skema VSM form normal dan sublinier tidak signifikan karena term tersebut sudah memiliki bobot yang cukup tinggi. Dan di sini juga ada RLG meaning-nya untuk top 3 dokumennya, ada juga saya lampirkan di sini. Untuk pembahasan soal, saya cukupkan sampai sini. Untuk kelengkapan adanya file, saya sudah cantumkan di sini semua. Lalu untuk laporan proyeknya sudah ada di bagian report di bawah alur MD dan di atas readme. Lalu saya di sini akan menunjukkan hasil AI yang saya bangun. Di sini contoh, eh, saya mau cari buku mengenai Python. Buku. Di sini jawabannya akan terlihat berdasarkan dokumen di atas ada Python for Data Analyst, struktur data deep learning with Python. Lalu ada ringkasan atau kalimat relevan seperti judul Python for Data Analyst ini data science pemrograman analisis data terbit. Ini adalah kunci yang relevan, tapi berbentuk ringkasan. Lalu ada judul struktur datanya. Jadi mengacu kepada yang ada di sini. Lalu di sini lengkap dengan sumbernya, sumbernya dari Python for Data Analyst, struktur data text, deep learning with Python.txt. Dan bisa juga dicari eh, beberapa macam buku. Seperti itu. Mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, maupun perbuatan. eh, Kata-kata yang tidak dipahami, yang sulit untuk dipahami, mohon maaf, saya mohon maaf. Untuk selebihnya,
Saya berpamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.